Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya di sebuah tenda Relawan RBI. RBI itu singkat Bekam Indonesia. Relawan Bekam Indonesia. Dan PBI, PBI Bekam Indonesia. Kita dipinjemi tempat yang sangat indah ini ya, istimewa. Sedikit dingin. Iya, dingin. AC alam. Kita ketemu dengan seseorang yang mengejutkan saya karena dia pakai baju yang beda dengan saya. Nah, untuk itu kita perlu berkenalan dulu untuk menyebutkan nama, mungkin sebagai apa di sini, ngapain di sini gitu kan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Ilyas, Ketua DPC PKS Kecamatan Pacet. Pacet itu sini. Pacet, ya? Kecamatan Pacet ini. Oh, yang sana tadi ya? Kalau Pacet itu terdiri dari 7 desa. Kecamatan itu kan Pacet itu kecamatan. Oh, Pacet itu kecamatan. Terdiri dari 7 desa. Cipanas. Kalau Pacet itu terdiri dari desa Ciputri di sini, Ciputri. Ciherang, Gadok, Cipendawa, Cibodas, Sukatani, dan Sukanagali. Bagi saya namanya susah disebut itu. Susahnya. Susah menghafal ini. Iyalah. Ciputri yang beda ininya. Iya, karena di sini Ciputri. Di sini Cugenang nih. Cugenang. Cuman perbatasan. Oke, ya. Silakan tadi sebagai apa ceritanya? Sebagai lapangan korlap LO kalau di sini tuh. Bagian lapangan. Bagian istilahnya tunjuk-tunjuk ada yang datang yang menguasai lapangan lah. Jadi di mana korban-korban istilahnya yang parah, yang ini saya yang ini gitu kan. Nah, ini berawal mula dulu. Ini ceritanya kok bisa bertugas di sini tuh? Siapa yang menugaskan itu? Hubungannya apa dengan ini? Ini apa nih? Ini mah partai. Oh. PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Oh gitu ya. Nah, di satu sisi apa namanya Paknya? Jadi kita di PKS satu juga punya juga yayasan juga kan gitu kan. Oh gitu. Selain di PKS ya punya kayak masuk di MBIE, Muslim Biker Indonesia gitu kan. Itu secara pribadi. Secara pribadi gitu kan. Tadi ceritanya gimana kok bisa ngurusi ini dari partainya? Kok bisa ngurusi ini ceritanya gimana? Iya, itulah memang bawaan jiwa tuh dengan kemanusiaan gitu kan. Lihat istilahnya korban itu. Enggak, maksudnya apakah ada tugas dari partai untuk datangi sini atau mungkin panggilan gitu? Enggak, ini memang panggilan aja jiwa aja. Nah, memang dipakai PKS juga setelah berjalannya barulah gitu kan kita ditugaskan gitu untuk saatnya lah kita untuk membantu rakyat korban lah gitu kan. Ya, jadwal kerjanya gimana nih? Jadi apa yang dilakukan hari pertama, mungkin sudah berapa hari di sini gitu? Di sini dari pertama hari Senin udah mulai Senin malam. Hari apa? Kan gempanya hari Senin sekitar 1:30 siang. Setengah 2 siang. Malamnya saya keliling karena memang saya mewakilin dari kecamatan gitu kan, keliling sampai ternyata luar biasa lah ujian yang diterima lah itulah. Kemudian yang dilakukan pertama kali apa ketika datang ke sini? Mas siapa tadi namanya? Ilyas. Mas Ilyas. Yang pertama kali dilakukan apa? Yang pertama kali dilakukan ya untuk korban, ada yang tertimpa, ada yang ini kan evakuasi dulu kita kan. Segera buat tenda cari ini. Mas Ilyas tuh
ketika ada gempa itu ke sini datang sendiri atau bersama teman-teman? Datang sendiri. Oh, Memang gitu. karena ya istilahnya kita langsung lihat keadaannya, kita bantu gitu. Karena lokasinya dekat sini ya. Nah, karena Rumahnya lokasinya, lokasi iya. dekat sini. Kemudian, Karena sehari-hari juga saya juga di Ciputri ini. oh, Saya kan berkebun juga, bercocok gitu. taman. Selain berdagang, Hmm. jualan kan bercocok tanam juga. Oh, Gitu. punya kebun di sini, sawah? Ada kebun, ya kebun punya orang sewa. Oh ya, tidak apa-apa. Gitu. Jadi kemudian setelah ada berita itu, survei, lihat itu, terus kemudian apa yang dikerjakan? Manggil teman-teman atau gimana? Ya menggerakkan dengan roda organisasi ini. Jadi ngabari teman-teman dari PKS itu? Yang dilakukan. Hmm. Ya pertama ya kita buat tenda-tenda ini kan, tenda-tenda pengungsi. Dari teman-teman PKS? Iya, dari teman-teman PKS dan rekan seperti inilah gitu kan, langsung RBI juga gitu. Itu kan. datangnya duluan mana? Jenengan sebagai PKS Ya. itu, kemudian urutannya gimana? Ada teman-teman partai-partai lain atau organisasi lain gimana? PKS ya memang ya bisa dilihat lah. Saat ini memang yang saya lihat tuh PKS yang langsung itu mungkin ada, pasti ada lah semua partai juga gitu kan. Kayak tadi juga kan dari PKS tuh kan datang dari Kalimantan. Oh ya. Nah, jadi untuk saat ini nih, jadi seluruh dari Aceh sampai Papua tuh diwajibkan berkontribusi gitu. Oh gitu. Seperti tadi Wonogiri datang kan, ini udah pulang. Nah, ini mau datang lagi dari Jawa Tengah juga tuh katanya, Kebumen apa tuh kan. Mau datang ke sini PKS. Berarti kamu menyambut gitu ya? Iya. Sebagai tuan rumah. Iya. Nah, jadi di sini tugas mereka tuh ya paling pokoknya itu masjid dan madrasah. Tadi juga kan di atas bebesaran, jadi menghancurin masjid-masjid yang inilah gitu kan, dirobohkan dulu. Terus itu kemudian untuk ketika datang itu yang dilakukan dari pengurus-pengurus itu ngapain? Nyalurkan apa gitu atau mengorganisasi apa gitu? Ya, intinya pertama kali ya dengan kita buat tenda-tenda istilahnya pengungsi ya, walaupun pertamanya tuh masih miris lah dengan belum adanya mungkin terpal apa gitu kan. TNI saat itu belum ada? TNI sudah datang? Belum. TNI belum datang kan. Udah besoknya mah baru adalah 1-2 gitu kan. Soalnya mungkin belum ada perintah dari ini mungkin. Ya, komandannya kan. Jadi datang kemudian bikin tenda-tenda, itu bikin tenda dari terpal apa tenda seperti sekolah itu? Enggak, dari terpal ini. Oh, terpal aja ya. Ya. Jadi langsung apa yang ada di masyarakat Iya apa aja lah. Pertama tuh dengan plastik gitu. Belum. Iya, plastik putih itu. Oh gitu. Belum sama tenda-tenda gitu kan. Kemudian bawa ini ya, terpal ini ya. Setelah itu barulah banyak dari istilahnya relawan ataupun kayak ya dari ormas ataupun apa semua. Dan kemudian kalau di sini bikin standnya di mana? Stand tempatnya atau base campnya di mana? Kalau di sini di Rindu Alam. Kalau untuk Ciputri ada di atas. Di sana? Iya. Yang bertugas sendiri? Ada sendiri? Enggak. Ada teman-teman juga. Oh gitu. Jadi teman-teman ada piket untuk? Iya, ada piket untuk bertugas. Dan setelah bikin itu tenda, kemudian apa menyalurkan? Bantuan. Sudah tersalurkan berapa tempat? Kalau yang terdata itu udah lebih 100, udah hampir, kalau tadi itu sekitar 400 berapa tuh? Itu untuk berapa titik tempat? Ini mah untuk ya Pacet aja. Oh gitu ya. Untuk yang tempat lain yang ngurusi beda? Beda lagi, masing-masing. Ada tapi beda. Beda. Oh. Kan memang pusatnya sini yang paling
banyak dampaknya tuh kan Kecamatan Cugenang. Cugenang. Yang paling parah Jadi berapa pusat kecamatan yang terdampak itu? Pacet ya ada. yang terdampak tuh yang paling parah tuh Cugenang, Gekbrong, Pacet, Sukaresmi, Sukaluyu, sebagian Cianjur gitu kan. Ada 9 kecamatan. Cuman yang paling parah tuh Cugenang. Oh gitu. Cugenang, Pacet. Jadi ini Anda sendiri bertugas di wilayah Pacet sendiri. Jadi mengurusi Pacet. sendiri. Tadinya pegang 4 kecamatan. Loh, iya karena memang belum ini kan ambil alih komando. Belum ada orang ya. Iya, yang bergerak gitu kan. Terus kemudian ketika beliau udah pada datang, kita bagi tugas. Nah, setelah kita buat posko, barulah mereka ini datang. Untuk teman-teman di kecamatan lain sejumlah warganya sama. Apa? Yang di sebelah jumlah timnya sama. Sama. Jadi yang dikerjakan tadi, kalau saya paham tadi membuat ini tenda. Membagikan logistik. Pertama tuh ya makan dulu. Kemudian baru logistik. Gitu ya. Kemudian tadi ada TPA tadi gimana? Apanya? Ada masjidnya diapain? Iya. Itu sekarang nih supaya masyarakat bisa beribadah dengan tenang, mendekatkan diri lagi lah ke Allah. Dengan ujiannya itu kan jadi rumah Allah tuh kita bersihkan dulu, yang istilahnya kita buat masjid darurat gitu. Gitu. Bisa terdata untuk Pacet sendiri berapa masjid yang dikerjakan gitu? Atau yang terdampak ada berapa masjid, ketahuan nggak? Masih baru gambaran yang masuk tuh kemarin sekitar 37. Itu belum semua tuh. Oh ya. 30 masjid yang terdampak ya. Iya, tapi terus masuk itu kan ada yang ngedatanya lah tim ininya. Kalau masjid itu langkah-langkahnya apa yang dikerjakan? Ya, kalau yang jelas itu otomatis membersihkan yang membersihkan yang parah, genteng-gentengnya. Kalau memang yang retak-retaknya ya dihancurin. Oh gitu ya, nggak ditambal aja? Enggak, soalnya pondasinya ditambal kan udah nggak bisa kan. Oh gitu ya. Jadi pertama bersihin dulu. Iya, bersihin dulu. Kemudian kedua setelah itu mah kita lihat ininya, MCK-nya, tempat uduknya apa memang. Jadi setelah itu selesai ya, kalau memang daruratnya ya kita bikin inilah masjid ini tapi dengan tenda gitu. Ini udah bisa bikin masjid darurat berapa teman? Kalau masjid ini mah baru pendataan. Oh, baru pendataan. Baru satu ini baru kita kerjain untuk di Pacet ya. Kalau yang di lain mah udah beberapa. Oh ya, ikut terus spesialis urusan Kecamatan Pacet sendiri. Ya. Jadi sama pendataan sudah masuk ya. Udah masuk. Ya, ini yang bisa dikerjakan baru satu. Baru satu. Itu posisinya untuk dibuatkan darurat apa sudah diperbaiki gitu? Yang satu itu? Iya, masih darurat. Darurat ya. Jadi belum diperbaiki. Belum ada. Karena memang tahapannya tuh memang belum sampai ke situ gitu kan. Karena masyarakat masih ada trauma. Soalnya kan tiap hari ada aja gempa masih. Oh, gitu. Kayak tadi pagi juga ada, walaupun kecil gitu kan. Jadi mereka masih ketakutan. Masih. Ya, jadi kondisi belum stabil. Belum stabil. Kita masih menunggu ya. Jadi tidak segera action ya. Iya. Jadi menunggu untuk penduduknya biar nyantai dulu, nyaman dulu secara psikologis. Gitu. Untuk pengadaan itu kajian-kajian atau buku-buku bacaan ada? Belum. Sudah terdata juga ya. Memang rencananya ke depan itu kan ada prosesnya tuh. Ya istilahnya kita ini dulu lah gitu kan. Kebutuhannya dulu kita penuhin gitu kan. Setelah kebutuhannya baru sarana prasarananya kita perbaikin. Ya minimal dengan
yang darurat lah, dengan yang sederhana, dengan ya pakai terpal seperti gini itu kan gitu. Ya. Untuk kerjasama dengan unit-unit lain atau lembaga lain ada? Banyak. Misalnya? Ya kayak ini yang berhubungan ke kemari Asep Alus dari dari Pasar Rebo Jakarta Timur. Apa itu? Ya itulah relawan komunitas. Oh gitu ya. Komunitas. Nah di gitu tadi alumni UI. Itu mereka yang datang apa yang Cianjur. Saya juga di sini tuh Cianjur Care gitu. Itu kan diundang atau memang menghubungi? Enggak, mereka yang ini sendiri. Oh mereka yang mereka datang sendiri. Ya, nah dari tempat saya sendiri ini kan juga sebagai apa ya perwakilan ya, mewakili. Ustaz dari mana? Ini dari IPHI Kota Solo. Oh, PHI Kota Solo. Ikatan Persaudaraan Haji Kota Solo. Jadi kita ada amanah dari masyarakat di sana. Jadi ada juga dari masjid-masjid, dari lembaga itu mengumpulkan dana diserahkan ke IPHI. Nah, IPHI itu yang diberi amanah untuk mewujudkan sesuai kebutuhan yang ada di sini. Di antaranya saya kalau lihat daftarnya itu adalah kebutuhan yang hubungannya dengan anak-anak, ibu-ibu rumah tangga. Gitu ya. Kalau saya lihat daftarnya itu susu bayi ada, susu ibu hamil ada, susu lansia ada, kalau saya baca gitu ya. Jadi ternyata spesifik juga ya. Nah, gitu. Selain itu juga tidak lupa paket yang sembako. Misalnya ada apa itu namanya? Kayak beras, kemudian ada Indomie ataupun ya, kemudian minyak goreng, itu kan yang utama, kemudian abon yang itu. Jadi kita kemarin sudah packing, kita membawa dari sana pakai untuk barang 2 mobil, 2 mobil barang, kemudian untuk armadanya 1, apa itu untuk ngangkut orangnya, timnya, kemudian yang lain itu kita kan secara manajemen nginduk ke Solo Peduli. Ya. Jadi kita juga selama ini memang bersinergi juga sama Solo Peduli gitu. Betul. Jadi kalau kita kan dari PH itu tidak ada tim untuk yang mensurvei. Jadi tugas Solo Peduli itu ketika mensurvei. Jadi data-data itu dapat dari situ. Iya. Ketika saya tahu betul kinerja itu ketika di Semeru dulu ya itu baru saya tahu ternyata menyampaikan apa logistik itu caranya gitu ya. Jadi menyalurkan untuk perbandingan cara gitu. Nah ternyata itu bagus, saya menilai kita tuh apa yang masyarakat titipkan berupa uang itu ternyata tidak terkurangi sedikit oleh kita, tidak dikurangi dengan operasional ternyata. Jadi bapak-bapak yang datang itu, yang jadi relawan itu ternyata bayar sendiri, transport bayar sendiri, makan bayar sendiri, misalnya mau nginep di hotel yang bayar sendiri gitu. Ternyata begitu. Jadi tidak dibebankan kepada dari sumbangan dana yang masuk. Iya, tidak dibebankan ternyata. Jadi saya paham itu bagus nih. Sampai-sampai ketika saya membagikan itu ke masyarakat itu betul-betul tidak ada yang tepat sasaran gitu. Tidak ada yang mangkal di base camp atau itu tidak ada mangkal. Karena apa? Karena yang ketika datang itu beberapa titik itu namanya memang sudah ada. Jadi kita tinggal KTP sudah masuk. Jadi ketika datang, mobil datang, misalnya ada 5 titik, bantuan 5 titik lagi. Terutama di mana di kelurahan misalnya, itu nanti penduduk udah dikumpul datang sana, kita drop diturunkan, kemudian difoto, langsung juga dibagikan ke masyarakat sesuai KTP, sehingga Pak Lurah pun atau masyarakat nggak ngerti isinya apa, nggak tahu sama sekali gitu. Jadi ini cocok, berarti sangat aman. Saya baru kali itu. Ini saya baru ikut kedua kali untuk bencana. Kalau bapak yang lain udah beberapa kali. Ya, kali. Jadi semacam itu. Jadi ternyata bagus ini cocok. Jadi sangat betul-betul tidak terkurangi operasional. Karena dari kegiatan IPA sendiri kan kegiatannya banyak ya. Jadi untuk dana-dana untuk itu ada. Nah, sebelum itu kan setelah kemarin bencana di Semeru itu kan proyek dari tim relawan ini adalah
membagikan 1000 Quran saat itu. Iya, jadi Surakarta dan sekitarnya dapat kita bagi-bagi 1000 Quran. Jadi tidak hanya ketika bencana, tapi hari biasa pun itu sampai masjid. Nah, yang itu hubungannya dengan musola, dengan masjid itu kemarin kita packing 750 buku Yasin. Buku Yasin. Ya, gitu. Ada telepon milik gimana bukan? Bukan. Mas yang punya HP ada telepon? Bukan ya? Bukan ya? Oh, temen nih, Mas Solo Peduli tadi loh. Oh, Solo Peduli namanya? Ya. Enggak dengar ya. Nah, gitu. Ini kembali lagi malah saya cerita loh. Terima kasih dari jauh-jauh dari Solo gitu kan, telah membantu kami gitu. Sangat terbantu gitu. Menjadi saudara. Iya, sama-sama ini Islam Muslim. Tapi ya itulah, kalau di Solo tuh sama kayak, kalau saya kan aslinya memang bukan asli di sini sih. Saya orang Padang, kelahiran Medan, tepatnya di Binjai gitu kan. 98 baru ke sini gitu. Makanya di sana tuh ada perkumpulan haji segala ininya. Iya, tapi di sini nggak ada. Ya IPHI kalau di Medan. Tapi di sini nggak ada gitu, di Cianjur. Nggak ada. Perkumpulan haji itu nggak ada. Belum digerakkan ya mungkin ya. Nah, memang belum digerakkan, cuman kalau perkumpulan itu ya yang satu rombongan, satu kloter itu aja. Oh, tapi namanya bukan IPHI. Nggak ada, nggak punya nama sendiri. Namanya terserah mereka. Iya. Oh, tapi ada. IPHI itu kan udah nasional, kayak di Medan juga udah ada kan. Kalau tempat saya di sana itu sampai IPHI itu tempat saya sendiri ya, namanya Mojosongo, Solo. Itu IPHI itu ada berapa ya? 4 tingkatan, 4 level. IPHI pusat yang kita sekarang ini, kemudian IPHI cabang itu kecamatan, yang ranting itu kelurahan ya. Ranting juga ada. Jadi sana sudah artinya sudah continue mengadakan itu, jadi sudah efektif kegiatannya. Semacam itu. Jadi ya agak gampang lah mengelola semacam ini. Dan saya sendiri dengan bapak-bapak ini semangat, usahanya lebih dari saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Sana itu lihat itu, waduh, ternyata saya kalah semangat dengan orang-orangnya tuh. Iya, jadi dari setelah seminggu pasca setelah gempa ini kan, jadi saya bisa menyimpulkan untuk saat ini ada dua tipe korban. Yang pertama tuh memang yang benar-benar habis harta bendanya, yang dia udah nggak bisa udah nggak punya apa-apa. Dan yang kedua tuh memang tipe istilahnya dia rumahnya nggak apa-apa tapi dia tinggal di tenda. Malah ada ya udah banyak yang kejadian lah gitu kan. Jadi peribahasanya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Maksudnya tuh kadang dia minta sumbangan ke sini, dikumpul, dijual, ada tuh. Udah kan ada kejadian gitu. Nah, satu lagi dia memang di satu sisi membuat yang kadang dia nggak korban, ya dia korban kena gempanya tapi rumahnya nggak apa-apa. Jadi dia malah senang dengan kejadian seperti ini gitu. Karena dapat itu. Karena dia dapat, nggak kerja, dia ini dikasih, kalau kasih makanan, butuh pampers, butuh apa, dia ada aja yang ini gitu kan. Tuh. Saya tadi kan lihat langsung ya beberapa tempat ya. Iya. Ternyata memang ya betul ada yang parah, sangat parah. Gitu. Yang betul saya lihat yang parah ya. Ini aja tidak rata tanah. Kalau yang di sana titik itu kan sampai habis habis benar-benar tidak ada sama sekali. Iya. Pak ini ya terdampak, memang semuanya banyak yang parah ya. Iya, banyak. Saya lihat itu memang harus dirobohkan kalau dirobohkan. Iya. Betul-betul berdampak sangat luas ya. Sampai berapa kecamatan? 7 ya? Iya. Tapi kalau Cipanas, Cikalong nggak terlalu sih. Cuman memang sekarang nih yang tidak terpikirkan bantuan tuh ya, selama ini masyarakat tuh dikasih makanannya ya
mie lagi gitu kan. Enggak maksudnya. Iya, jadi kebanyakan makan mie karena orang banyak nyumbangnya Indomie lagi gitu kan. Jadi maunya apa? Maunya apa? Kita kan dalam tubuh yang sehat itu kan ada 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Jadi kayak saya kan sekarang nih hampir tiap hari itu menyediakan buah. Jadi kan harus ada seratnya gitu kan. Sekarang nih banyak yang dialamin tuh susah buang air, kadang kurang lancar gitu kan. Karena seratnya nggak ada. Kan kita kan nutrisi itu kan dalam tubuh itu kan perlu serat ya dengan buah gitu kan. Sedangkan yang ngasih bantuan mah jarang lah gitu kan. Jarang yang ngasih buah. Jadi karena memang ini sekiranya penduduk itu butuh apa saja yang lebih urgent, lebih pentingkan dulu. Setelah urgent kan baru yang kesempurnaan gitu. Iya gitu kan. Setelah yang urgent tuh ya untuk saat ini ya buah lah. Buah, satu lagi tuh makannya tuh jangan mie lagi ya, dengan kombinasi itu. Kalau di sini tuh kan ikan asin, kalau ini memang makanan ininya itu mereka tidak dapatkan gitu. Karena yang nggak ada, jarang yang nyumbang itu gitu. Dan seharusnya nyumbangnya apa kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu? Kita harus nyumbang apa dari luar? Kalau saya tuh kalau saya tuh lebih ininya dengan buah, perhatikan dengan buah dia gitu kan. Istilahnya lebih baik tuh kita bawa uang, kita beli buah di sini. Gitu. Sedangkan makanannya harus inilah gitu kan, jangan mie lagi gitu kan. Jadi kan itu kan jadi penyakit juga gitu kan. Apa? Darurat? Enggak. Oke teman-teman, kita sudah berbicara ini. Mungkin kita akan lebih lanjutkan lagi. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Mas Ilyas. Kalau Ilyas itu saya teringat petinju. Ilyas Pika. Petinju lah ya. Barangkali bisa tinju. Nah, ini Mas Ilyas. Ada telepon tadi. Telepon tadi. Oh ya, ini kemudian ketika ada bencana, ini baru pertama apa sudah berkali-kali? Baru pertama ya. Jadi biasanya kan kita kan cuma lihat di TV aja kan. Jadi belum mengetahui ya kayak gimana gitu. Jadi kita belum mendengar juga nih program-program kebencanaan, mungkin belum ada ya, karena baru pertama ya. Gitu. Kalau ikut ini kita udah lama? Saya udah dari 98. Oh ya, kegiatannya apa aja? Ya baksos. Nah kita kan kayak di sini tuh ada tiap Jumat berkah gitu kan. Gitu ya. Jadi tidak ada bencana tapi tetap ada actionnya. Itu satu kecamatan atau apanya? Yang ngelola itu satu kecamatan. Satu kecamatan eksis. Kecamatan yang lain juga ada. Ada yang ada yang enggak. Oh gitu. Kalau ini eksis ya. Sudah ada anggota berapa ini sekarang? Anggota khusus Pacet ya masih sedikit sih gitu. Belum. Ya memang kecil. Kan. Di mana-mana enggak partai besar. Ini apa kalau lokasi ini partai besar apa sini? Di sini memang partai besar tuh ya partai, apalagi sekarang nih PDIP gitu. PDIP karena memang bupatinya juga gitu kan. Ya. Itu urutannya yang besar. Tapi kalau yang 2019 kemarin PDIP masih kecil. Loh, maksudnya gimana? Iyalah, dengan kursinya masih kecil. Wawancara dulu, konten dulu. Tuh. Korlap. Oh gitu. Ini korlap. Oh silakan sini aja Pak. Kalau ininya ini ketua saya. Dundungan katanya. Kalau kata orang Sunda tuh dundungan cina. Dundungan itu apa bahasanya Indonesia? Ketua lapangan. Jadi perintah majikan saya tuh. Yang ngasih duit ini. Sama-sama dari Medan tuh. Wawancara dengan drivernya gimana? Oh ya nanti. Kalau mau tidur. Kalau mau tidur. Sini dulu. Gitu ya. Mantap nih. Jadi kegiatan sudah aktif, artinya
walaupun tidak ada bencana tetap ada misi sosial. Selain itu misi sosialnya apa lagi nih? Ya kita kadang cek kesehatan dari segi kesehatan gitu. Ada juga ya? Ada. Tapi yang saya senangnya di PKS tuh ada pemilu nggak ada pemilu kita tetap ngaji. Oh gitu ya? Namanya tiap pekanan tuh kita ada namanya UPA kan nama unit pembinaan anggota. Oh. Jadi wajib. Itu ya. Salah satu kegiatannya tuh ya kita ngaji apa gitu kan. Jadi nggak melulu bicara masalah partai itu nomor sekian gitu. Karena memang partai itu kan ya 5 tahun sekali gitu. Ada pemilu nggak ada pemilu kita tetap jalan. Kemudian ada kajian. Ya, kajian. Menempati satu tempat apa keliling gitu? Itu di rumah-rumah di kelompok. Anggota. Per kelompok tuh antara 5 sampai 7 orang. Per kelompok itu maksudnya berapa wilayah atau bagaimana? Iya, per kelompok itu kan kayak kajiannya tuh sekitar 5 orang sampai 7 orang gitu. Dengan ngaji Quran. Itu satu kecamatan apa bukan? Atau satu kampung atau satu? Enggak, bukan. Tergantung ininya. Tingkatannya. Jadi belum tentu satu kecamatan. Iya. Oke, mungkin untuk pesan-pesan kepada warga yang terdampak, mungkin dari sini ada pesan-pesan. Ya, intinya musibah ini kan musibah. Allah tahu istilahnya yang terbaik lah buat umatnya khusus. Nah, ini mungkin kita kalau ibaratnya kita ujian lah, kalau sekolah tuh ujian. Apakah kita naik kelas atau intinya tuh sabar. Kalau kita sabar, insya Allah. Kalau kita tidak sabar dengan istilahnya bersuudzon kepada Allah, mungkin Allah akan murka. Allah tahu yang terbaik buat Cianjur ini. Kemudian untuk pesan untuk seluruh anggota partai dengan apa ini? Ya pesannya, ayo mari kita istilahnya bantu. Saat ini kita bantu masyarakat, kita dengarkan apa keluh-keluhannya gitu kan. Ya sekarang kita mendengar dan membantu lah gitu, supaya bangkit lagi lah gitu kan, bangkit lagi untuk kedepannya gitu kan. Kemudian untuk saran untuk Pemkot atau pemerintah ada? Ya. Saran-sarannya ya, Pemkot. Memang kalau saran untuk pemerintah tuh segera gitu ya, kayak khususnya di Ciputri ini kan petani apa gitu kan. Jadi dia mau gimana caranya supaya dia bangkit, dia bertani kembali gitu kan. Itu yang cuman sekarang ini kan siklusnya kan masih belum tahap ke sana. Saya yakin mudah-mudahan ke depannya siklusnya bakal seperti itu gitu kan. Malah dipentingkan itu ya. Cuman yang memang sangat disayangkan distribusinya tuh banyak yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran tuh ya. Jadi banyak yang di depan aja, kadang di belakang tidak gitu. Nah, pemanfaatan dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan gimana? Iya, apa nggak dioptimalkan? Enggak, tuh kabarnya kayak ya benar enggaknya ini sekedar info aja kan, cuman kita nggak ngecek. Kadang di gudang di Cianjur tuh sangat penuh gitu. Logistik gitu. Ya. Itu kan. Tidak bisa menyalurkan itu. Iya, kadang dipersulit lah. Nah, katanya harus ada surat izin RW aja sudah ini, gitu kan. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan itu. Kan sebenarnya dari kelurahan sendiri yang harus segera menyalurkan. Iya, enggak. Ternyata harus mengajukan. Iya. Paling yang depan-depan saja kan.
yang dekat kerabat itu kan. Oh. Oke, terima kasih Mas Ilyas percakapan kita pada malam hari ini. Ya, tetap semangat gitu kita kan. Dapatkan nilai manfaat ya. Amin. Sangat bermanfaat. Kita bercerita. Kemudian bagi seluruh. Terakhir ini dari mana? Apanya? Si Bapak? Ini dari PAI maksudnya Solo. Iya, di Solo. Jadi Ikatan Persaudaraan Haji Musa Solo ya. Solo. Jadi kita membawa misi untuk menyalurkan. Berarti berhaji tahun berapa, Pak? 2015. Udah 2015. Ya, baru 2018. Bagus, alhamdulillah. Allah itu memberi rezeki pada kita di saat yang tepat. Saya merasa begitu bagi saya ya. Iya. Jadi tidak ada namanya Allah itu salah memberi rezeki. Enggak, iya itu. Allah tuh kasih. Ya. Allah tuh mengasih peran yang berbeda-beda gitu kan. Ya. Itu memang kalau saya sendiri merasakan ketika kita ada ustadz bertanya, ustadz menceritakan bahwa haji itu akan ditukar itu apa ya sih? Saya kenyataan setelah terjadi ya saya rasa itu sudah ditukar. Iya, tidak mengira. Jadi banyak kejutan-kejutan yang saya terima gitu kan. Apalagi saya lebih banyak kejutan gitu kan. Kenapa itu? Ya, jadi tidak terbayang. Jadi mimpi aja tidak saya dulu. Berangkat sendiri apa bukan? Ya kalau memang silsilah saya kecil dulu. Saya 8 bulan dari tinggali bapak gitu kan. 8 bulan. Ya dengan kehidupan yang memang kalau kata orang tuh gitu ya, gimana ya? Kita miskin masih ada yang dimiskin. Masih ada yang di bawah lagi. Nah, kalau di kampung saya udah nggak ada yang miskin lagi, saya lah kalau di urutan gitu kan. Itu yang paling ramai dagang apa nanam dagang paling ramai ya. Iya. Apa ini? Dibilang ramai mah enggak gitu. Iya. Kalau saya kan di salah satu distributor bubur ayam Cianjur ke Jakarta. Bubur ayam Cianjur. Maksudnya distributor itu bagaimana? Apa ini bahan-bahannya seperti kerupuk gitu. Kecapnya. Itu berupa bahan apa sudah matang? Bahan mentah berarti. Iya. Jadi kerupuk apalagi? Kalau bubur ayam Cianjur itu kan namanya bubur ayam Cianjur asli itu kerupuknya harus mereknya tertentu gitu kan. Kecapnya gitu. Oh iya. Kedelainya juga? Kedelainya sama sekali. Iya, masih juga. Iya. Ngurusin itu ya. Sudah dikirim ke berapa tempat? Iya di Jakarta, yang banyaknya Jakarta. Tapi nggak tahu berapa tempat enggak. Ya ada yang dia punya 10 ini gitu kan, banyak. Jadi satu tempat. Satu orang tuh kadang punya 8, kadang punya 3. Itu kirimnya setiap apa? Bukan dia yang belanja ke sini. Dia yang belanja ke sini. Yang belanja. Loh. Itu ya? Oh, jadi ngambilin gitu ya? Iya. Ya, saya doakan semakin lancar ya. Semakin berkah. Intinya doakan saya sehat dulu Pak gitu. Oh ya pasti itu. Sehat, jangan gitu. Jadi karena ya istilahnya cita-cita saya ingin bermanfaat bagi inilah. Ya tentu gimana saja. Gitu kan. Kalau tidak ada kata lain selain untuk memberi nilai manfaat dari keluarga, mulai dari keluarga dan bahkan ke yang tempat yang lebih jauh. Seperti saya sampai ke sini itu salah satu perwujudan amalan dari nilai manfaat yang kita bermanfaat bagi orang lain. Berapa lama di sini? Kita cuman 2 hari aja. 2 hari kita hanya nganter. Gitu kan. Jadi sistemnya antar sumbangan. Ya, sistemnya sudah terbentuk. Kemudian apa namanya? Itu diterima dulu ya. Biasa. Oke, kita tutup dulu ya. Iya. Teman-teman, terima kasih. Kita telepon. Kita tutup dulu. Yuk, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.